Beberapa waktu belakangan itu lagi rame banget di Facebook orang-orang yang nge-share penghasilannya dari tayangan 1 juta view khususnya di Reel, dan itu dolarnya hanya berapa gitu, bahkan ada yang cuma 0, atau 1, atau bahkan paling tinggi kayak 7, gitu ya, 7, berapa dolar gitu. Nah, tentunya hal tersebut bukanlah kabar baik ya. Kenapa? Karena semestinya dengan view 1 juta kita itu udah bisa dapat puluhan bahkan ratusan dolar dari satu reels yang bersangkutan doang. Nah, sekarang aku bakalan nge-spill rahasia aku bisa mendapatkan di sini ada sekitar 31,26 dolar hanya dari konten reels dengan tayangan sekitar 526.000 view. Kira-kira seperti apa? Nah, langsung aja kita bahas, ini dia rahasianya. Oke guys, perkara fenomena view reel dan dolarnya juga yang turun sekarang di Facebook Pro maupun di fanspage itu udah bukan lagi hal yang menjadi tragedi yang dialami oleh 1-2 orang kreator aja di Facebook, tetapi ada banyak banget, bahkan gak sedikit kemudian yang memutuskan untuk mundur menjadi konten kreator di Facebook ya, karena hal yang bersangkutan itu ya. Karena kayak Facebook ini udah serasa nggak menjanjikan lagi seperti dulu untuk bisa kita nih ya dapat penghasilan dari sana dan bahkan menjadikan itu sebagai sebuah sumber mata pencarian. Nah, indikasinya sih berdasarkan beberapa analisa kasar orang-orang yang menjadi kreator di Facebook itu, pertama katanya karena Facebook sekarang udah nggak sejago dulu ya dalam mensortir atau memfilter kira-kira kreator mana yang berhak mendapatkan sokongan atau apresiasi dari Facebook berupa penghasilan atau pendapatan dari konten yang mereka upload. Maksudnya sekarang itu udah kebanyakan kreator, dan kebanyakan kreator itu kayak udah pada monetize semua ya. Dan sistem monetize-nya Facebook itu random banget. Jadi menyasar ke sembarang kreator. Istilahnya kayak ya makin banyak orang yang bisa menghasilkan uang dari Facebook itu kan, maka akan semakin besar pula gitu ya biaya yang harus Facebook bagi-bagi nih ke kreator-kreator yang bersangkutan. Nah, itu analisa pertama yang sangat kasar sekali ya, tapi ya tetap masuk akal gitu. Kemudian analisa kedua adalah karena pengiklan di Facebook sekarang itu bisa jadi sedang sedikit. Nah, kalau pengiklan sedikit, ya otomatis penghasilan yang didapatkan oleh Facebook juga sedikit, dan persenan yang dibagi untuk para kreatornya ya yang menjadi media gitu kan untuk menyampaikan iklan yang bersangkutan melalui konten-konten mereka itu juga akan sedikit. Nah, ini sangat wajar sekali ya, karena yang namanya dunia bisnis kan, di sini Facebook berbisnis gitu kan dengan para pengiklan. Pasti akan ada naik ada turunnya gitu loh. Jadi ya penghasilan yang menurun itu kemungkinan bukan cuma dialami oleh kita selaku kreator, tetapi juga oleh Facebooknya sendiri. Ya, syukur-syukur Facebook masih mau ngebagi penghasilannya buat kita gitu kan. Kemudian analisa yang ketiga, ya bisa jadi karena kontenmu aja yang kurang gitu ya. Meskipun mendapatkan banyak tayangan, tapi secara nilai atau value-nya bisa jadi ya dari Facebooknya ini ya, atau pihak ketiga dan sebagainya yang menilai konten itu kira-kira layak ngasih diapresiasi lebih, ya bisa jadi itu nilainya kurang gitu guys. Sehingga ya Facebook ya atau sistemnya Facebook merasa bahwa ini viewsnya banyak, oke, tapi kontennya kok begini ya gitu. Istilahnya kayak mungkin menampilkan sesuatu yang sifatnya seksual atau kekerasan, atau bahkan mungkin kayak sara dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ya itulah analisa-analisa kasar yang sementara ini bisa kita cerna ya, walaupun ya belum pasti karena itu juga. Bisa jadi juga karena Facebook sekarang istilahnya udah mulai untuk program Facebook profesional ya terutama udah mulai tarik ulur nih mereka gitu. Karena dulu kan ada juga tuh programnya Facebook yang artikel gitu ya, karena nggak bekerja dengan baik, nggak maksimal gitu, akhirnya program itu mereka cabut dan sekarang udah nggak ada lagi gitu kan. Kalau dulu orang-orang ngepost artikel itu bisa dibayar sama Facebook gitu. Cuman ya balik lagi, apapun itu ya, yang perlu kita lakukan sebagai creator itu adalah introspeksi. Nah, kalau misalnya teman-teman udah introspeksi, cara kontennya udah bener atau belum, udah bagus atau belum gitu loh buat para penontonnya, atau kontennya ini udah cocok gak sih buat penontonnya dan sebagainya gitu ya. Terus apakah kualitas kontennya itu udah benar-benar layak untuk disupport oleh Facebook, untuk direkomendasikan, didistribusikan dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya udah ya teman-teman mengintrospeksi diri, sekarang inilah rahasia gimana caranya aku bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi dengan performa konten yang ku post. Oke, di sini kita mulai dari datanya ya. Kita ngelihat ke ikhtisarnya. Di sini ada 529.000 tayangan. Kemudian pendapatannya 31,25 dolar ya. Terus interaksinya 6.100 dan retensinya itu adalah 32 detik gitu ya. Dari total durasi berapa teman-teman di atas bisa dilihat ya.
47 detik. 32 detik dari 47 detik itu adalah durasi yang sangat lama ya untuk audiens aku nonton kontenku ini gitu loh, konten realku ini gitu loh. Dan skalanya itu atau persentasenya itu lebih dari 50% ya. Ini retensinya nih luar biasa kan. Dan untuk mendapatkan itu tuh bukan sesuatu yang bisa dikatakan sulit, tapi nggak juga gampang ya. Ya relatif lah gitu. Teman-teman kalau lagi hoki bisa aja dapat retensi segini, tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu caranya gimana ya, atau apa sih yang aku terapkan gitu, apa sih konten yang aku angkat gitu kan, bisa dapat segini retensinya, simak tutorial ini atau tutorial ini, penjelasan ini lebih lanjut ya. Oke. Sebelum itu kita lihat lagi ke bawah ini ya, kira-kira mayoritas penonton dari kontenku ini itu siapa sih gitu. Bukan pengikut ya guys ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, 94%-nya itu adalah bukan orang-orang yang follow halaman ini. Ya sementara yang follow halaman ini itu cuma sekitar 6% doang yang nonton, gitu kan. Nah tandanya apa? Ketika teman-teman bikin konten, jangan hanya pikirkan yang teman-teman bahas itu diketahui atau dipahami oleh teman-teman sebagai kreatornya dan audiens teman-teman yang nyambung pembahasannya dengan teman-teman gitu. Tapi pola pikirnya itu sekarang ya, per 2025 ini gitu, kita tuh harus kayak gimana caranya konten yang spesifik ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ngerti nggak? Contoh kalau teman-teman ngebahas tentang sepak bola ya, teman-teman bikin tuh konten tentang sepak bola, tapi yang paham tentang konten itu usahakan jangan cuman orang-orang yang mengerti sepak bola aja. Ya, usahakan orang-orang yang tidak paham tentang sepak bola itu juga mau menikmati kontennya teman-teman dan kemudian mereka jadi paham. Mereka jadi mendapatkan poin dari kontennya, gitu loh. Nah, kenapa? Karena balik lagi ke data ini. Rekomendasinya Facebook itu menyasar ke lebih banyak orang-orang yang nggak follow kita, ya, ketimbang yang follow kita. Sedangkan yang follow kita itu umumnya adalah mereka-mereka yang sefrekuensi sama kita, yang minatnya sama dengan kita. Makanya mereka mau follow gitu kan. Apalagi buat kita-kita nih ya, terutama yang kontennya itu segmented ya. Kayak kita konten tentang sepak bola itu kan segmented tuh. Biasanya yang suka sepak bola doang tuh yang follow gitu. Atau kita konten tentang K-pop ya, itu juga segmented gitu ya. Cuman orang-orang yang suka K-pop aja biasanya yang sampai mau follow. Ngerti kan sampai di sini maksudnya segmented itu? Semoga bisa dipahami ya. Nah, berikutnya aku bakalan nge-spill nih. Kira-kira topik apa sih yang aku angkat dari niche content yang segmented yang aku buat? Kita gulir ke atas ya. Di sini aku bakalan nge-spill captionnya aja ya. Untuk hooknya sih kurang lebih kayak caption ini ya, isi videonya gitu. Nah, tapi di sini aku nggak bakalan nge-spill nama halamanku apa ya. Kalau misalnya konten dari halamanku itu memang menyatu dengan algoritma atau minatnya teman-teman di akunnya masing-masing, nanti itu pasti bakalan muncul sendiri kok ya, di reelnya gitu, atau di berandanya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya nggak bakalan muncul gitu. Jadi teman-teman nggak perlu sibuk-sibuk nyari halamanku apa ya, biarkan itu nanti berlangsung secara natural. Oke, repot ya kalau harus nyari-nyari gitu. Dan aku juga ya nggak mau lah nge-spill secara belak-belakan gitu ya. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi agak ngelantur. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, caption yang aku pakai itu ya bunyinya gini. Keluarga aktris India ini populasinya di dunia langka. Nah sekarang pertanyaannya buat teman-teman, kira-kira dengan konten yang diangkat seperti ini ya, atau aku dengan aku ngangkat konten ini, apakah yang bisa mencerna konten ini tuh hanya orang-orang yang suka film India, artis India ya, atau disukai oleh kalangan yang lebih luas gitu ya. Pembahasan ini tentunya bisa dinikmati oleh kalangan yang banyak ya, kalangan yang lebih luas gitu loh, atau katakanlah semua kalangan gitu loh. Kenapa? Karena meskipun niche-nya itu spesifik dan segmented ya, ngebahas artis India, tapi poin dari pembahasannya itu atau poin utamanya itu adalah membahas sesuatu yang yang bikin orang itu kayak, wah, meskipun gue nggak suka film India, nggak suka artis India, tapi gue harus tahu nih siapa sih artis India yang berasal dari keturunan keluarga yang langka gitu kan. Apalagi di sini ditambah dengan kekuatan diksi atau pilihan kata langka ya. Itu kan unik tuh gitu. Emang siapa gitu kan artis India yang keturunannya itu langka di dunia ini. Nah, masyarakat umum ya atau netizen secara umumnya itu pasti bakalan penasaran juga gitu guys. Karena ya balik lagi meskipun ini niche-nya itu spesifik ya ngebahas putar India-Indiaan, tapi karena topiknya itu bersifat bikin orang penasaran ya, unik dan juga dapat diterima oleh kalangan yang lebih luas, yang nggak suka film India pun mau
mantengin gitu loh, karena mereka juga penasaran gitu kan. Terus nanti mungkin ada lagi yang bakalan bikin artis Korea nih juga nih yang berasal dari keluarga yang langka gitu, populasinya di dunia gitu ya. Kemudian juga ya artis Indonesia mungkin juga bakalan ada yang bikin nanti tuh yang konten dengan apa namanya apa sih bahasanya, hook ya atau caption yang bersangkutan kayak gitu. Oke, nah sampai di sini semoga dapat dipahami ya teman-teman. Pola pikirnya itu adalah sekarang 2025 ini kita ngonten di Facebook itu, kalau kita ngontennya sesuatu yang segmented banget gitu ya, yang nggak semua orang suka ya kan, kayak film India atau industri film India atau artis India atau apalah itu tentang India, kan nggak semua orang suka ya tentang India gitu. Nah tapi gimana caranya kita bisa menyulap itu menjadi mereka nggak suka ya, meskipun mereka nggak suka tapi mereka mau nyimak kontennya gitu loh. Nah kita bikinlah konten-konten yang sifatnya unik ya seperti ini gitu. Oke. Nah, semoga dapat dipahami ya. Dan harus diperhatikan juga bahwa hoki semacam ini ya, jangan teman-teman terlalu berharap bisa terjadi di setiap konten ya. Kalau mau kejadiannya di setiap konten ya teman-teman berarti harus berpikir lebih keras lagi gimana caranya menciptakan atau membuat konten itu yang selalu unik ya bagi penonton, bukan bagi kita gitu. Dan hal itu tuh kadang-kadang susah diprediksi ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman kurang menguasai niche yang teman-teman jadikan sebagai tema di akun FB Bro ataupun di halamannya teman-teman gitu. Oke, ya intinya rezeki itu nggak bakalan kemana lah ya. Nah jadi itulah ya cara yang aku terapkan atau rahasianya gitu, sehingga kita balik lagi ke retensi ya di sini. Berkat konten yang unik itu dari 47 durasi, kita bisa mendapatkan 32 detik ya waktu rata-rata penonton-penonton itu nonton konten kita. Nah teman-teman harus pikirkan di retensi ya kalau dari aku ya. Selama aku ngonten, dimanapun aku ngonten ya, YouTube, TikTok, Facebook ini, aku selalu mikirin retensi guys gitu. Karena ya yang lebih penting itu kita bikin kontennya ditonton sama orang, dan yang nonton itu ya lama nontonnya gitu, bukan yang kayak cuman sedetik, 2 detik, 3 detik terus scroll gitu kan atau skip gitu kan. Karena ya lebih enak konten kita itu dihargai dengan retensi yang tinggi ya sebenarnya ya. Tandanya ya informasi yang kita sampaikan itu disimak oleh banyak orang dengan poin yang insya Allah nyampe ke mereka gitu. Oke, nah nanti selebihnya baru pendapatannya mengikuti gitu kan. Dan semakin tinggi retensi juga nanti juga otomatis bakalan mendorong semakin banyaknya tayangan ya. Umumnya seperti itu ya dalam apa sih istilahnya ya, sistem engagement gitu. Intinya kayak semakin lama orang-orang melihat konten kita atau mantengin konten kita, maka secara otomatis sistem rekomendasi dari platform yang bersangkutan itu juga akan semakin giat bekerja dan akan semakin menjangkau banyak tayangan serta akan mendapatkan makin banyak pendapatan juga kalau misalnya sudah dimonetisasi. Nah, itu lihat ya tadi penjelasannya berdasarkan data ya. Kita bicara data di sini, kita nggak membuat-buat rumus sendiri. Kita juga tidak menebak-nebak, mengatasnamakan telah melakukan penelitian dan sebagainya. Dan ya di sini aku juga istilahnya tidak mengutip dari manapun ya jujur. Jadi ini benar-benar kayak berdasarkan pembelajaran mandiri dari data yang telah disediakan oleh Facebook. Ya itulah gunanya data mereka sediakan gitu ya, supaya kita bisa belajar dari situ ya kan. Nah, masalah apakah interpretasi yang aku berikan tadi itu keliru atau tidak, silakan teman-teman yang menilai ya, apakah penjelasan aku itu udah cukup ilmiah atau justru ada celah untuk dikritisi ya. Silakan teman-teman komentari di bawah. Oke, semoga dapat dipahami, dan kalau misalnya penjelasannya muter-muter aku mohon maaf ya, karena memang menjelaskan hal-hal semacam ini kepada netizen Facebook gitu yang nyari-nyari tahu di YouTube ini kan ya memang harus kayak gitu guys. Kalau terlalu to the point nanti ada banyak lagi pertanyaan. Ya nggak, biasanya gitu sih. Oke? Ya udah kalau gitu segini aja untuk sharing-sharing kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai dan semoga videonya bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya yang lain supaya makin banyak lagi orang-orang yang tahu informasi ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.